membahu turut berjuang membangun bangsa bermartabat mulia demi cita-cita. Moto ikhlas beramal berkarya dan bermoral. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Yuk, ketua silakan berdoa. Siap, doa mulai. Doa akan mengaksir kalian ya. Oke. Ahmad Aidil Ilham. Ahmad Didi Wijiyanto. Susi. Ya. Taufan. Jadi Tommy. Sudah kalian semua? Ya. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang P8 yaitu klasifikasi makhluk hidup ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik itu dapat mengetahui setiap bagian yang ada pada mikroskop. Sudah pernah melihat mikroskop? Ada juga ya. Ini mikroskop. Kemudian peserta didik dapat memahami fungsi dari mikroskop. Jadi kalian tidak hanya tahu, oh ini loh mikroskopnya, kalian juga harus tahu fungsinya. Ini fungsinya untuk apa dan apa. Ya, virus. Oke, kemarin ya, untuk minggu lalu kita sudah mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian dari makhluk hidup itu ada yang namanya mikroorganisme. Ada yang tahu mikroorganisme itu apa? Mikro itu artinya kecil. Mikro kecil artinya kalau makro besar. Untuk melihat ya mikroorganisme itu apakah bisa dilihat dengan mata telanjang kita? Tahu masuk dari mata telanjang? Berarti kita melihatnya langsung dengan mata tanpa alat ya. Nah, contoh kasus kemarin itu saat pandemi kalian belajarnya tatap muka apa dari rumah ya. Dan kenapa? Karena ada kasus COVID-19 pandemi. Nah, COVID itu bisa nggak kita lihat dengan mata telanjang? Tidak bisa. Berarti kita harus melihatnya dengan apa? Dengan alat yaitu berupa mikroskop. Yang ini kita akan belajar tentang mikroskop dan saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, beberapa kelompok. Berarti hanya yang ini yang masuk saya bagi menjadi 4 saja ya. Oke. Setiap satu kelompoknya itu terdiri dari 4 sampai 5 ya. Berarti depan sini kelompok 1 4 atau 5 kelompok, sini kelompok 2, sini kelompok 3, dan sini kelompok 4. Nah, untuk kelompoknya tolong ya dilipat seperti ini. Sudah semua? Gampang ya? Oke, sambil kalian membuka LKPD-nya yang saya berikan di tengah sebuah, saya menjelaskan tentang mikroskop ya. Mikroskop itu adalah alat laboratorium yang digunakan untuk
mikroskop, kemudian tabung mikroskop, revolver, meja preparat, dan kondensor. Yang kondensor itu adalah bagian-bagian dari mikroskop. Fungsinya yaitu yang pertama, lensa okuler. Ini untuk apa, Cak? Lensa okuler bisa bayangan objek atau benda yang akan diamati. Kemudian yang kedua ada lensa objektif. Objektif berarti untuk apa? Iya. Kemudian yang ketiga ada diafragma. Diafragma itu fungsinya untuk apa? Mengatur intensitas cahaya yang akan masuk ke lensa objektif, ya. Kemudian keempat ada cermin. Ini fungsinya untuk menyalurkan cahaya yang sudah masuk lewat diafragma. Nah, bagian-bagian mekaniknya itu ada tabung mikroskop, ya. Tabung mikroskop ini fungsinya untuk menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Agar apa? Agar lebih jelas. Kemudian yang kedua ada revolver. Ini fungsinya untuk mengatur besar kecilnya lensa objektif. Ketiga ada meja preparat. Meja preparat ini fungsinya untuk meletakkan objek benda yang akan diamati. Keempat, penjepit preparat. Ya. Penjepit ini bisa dijepit dengan penjepit preparat supaya tidak bergeser-geser ini, ya. Ini penjepitnya di sini agar tidak bergeser-geser, agar biar lebih mudah untuk diamati. Kemudian yang kelima, gunakan mikroskop. Ini sebagai pegangan ada mikrometer. Ini dikenal juga sebagai sabutan pemutar halus yang fungsinya untuk menaikkan dan menurunkan tabung mikroskop dengan tempo yang lambat, ya. Yang ketujuh ada makrometer. Tadi ada mikro, sekarang ada makro, ya. Bedanya apa? Kalau makrometer ini fungsinya untuk menggerakkan tabung mikroskop dengan cepat, ukurannya juga lebih besar dari mikrometer. Kemudian 8 ada kondensor. Kondensor ini itu sebagai lanjutan bernama kondensor, fungsinya untuk mengumpulkan cahaya yang masuk, semacam penampungan cahaya seperti itu. 9 ada strobe atau sendi inklinasi, ya. Lalu ada juga yang namanya strobe, itu bisa disebut sebagai sendi inklinasi yang fungsinya untuk mengatur sudutnya mikroskop. Dan kelas 10 ada kaki mikroskop. Ini ya, kakinya, ya. Ada kaki berarti namanya kaki itu untuk menyangga atau menumpang mikroskop supaya tidak jatuh. Jadi bengkok aku boleh, ya. Nah, untuk macam-macam mikroskopnya dalam berdasarkan sumber cahaya itu yang pertama ada mikroskop cahaya. Bentuknya seperti ini. Sama tidak dengan ini? Beda, ya? Ya. Ini mikroskop cahaya seperti ini, dan ini mikroskop elektron bentuknya seperti ini. Lebih untuk mana, Cak? Kalau digambar. Cara menggunakan mikroskop. Setelah kenalan dengan bagian mikroskop, sekarang coba cari tahu bagaimana cara memakai mikroskop, yuk. Nah, yang pertama, ambil mikroskop dengan posisi tangan berikut ini. Tangan kanan
Setelah itu nanti kamu melakukan percobaan mengamati penampakan lintang dari bawang merah menggunakan mikroskop dan gambar hasil pengamatan itu pada tabel akan kalian gambar pada tabel ya. Kembalikan alat gambarnya. Jadi ini bawang merahnya itu nanti kamu potong tipis sekali ya. Setelah kamu potong tipis sama ini biasanya ya, kamu taruh di atas preparatnya. Setelah kamu taruh di sini, kamu tutup lagi dengan preparat yang kedua, baru nanti bisa diamati. Coba. Yes. Kamu potong tipis. Silakan maju keluar. Diamati di sini. Dilihat berkelapa maju. Gantian temennya. Pilih gambarnya ya. Oke, gambarnya. Ayo, kelompok siapa kondensa? Mau maju? Silakan. Dan Iya, Mbak Siti Makmurah ya.
Gimana